Gerbang Nantian menjulang tinggi, dan Tian Wei berdiri di sini, memungkinkan mereka yang melangkah ke dalamnya untuk menyerah dengan kagum. Tetapi pada saat itu, mereka melihat cahaya guntur yang menghancurkan langit, dan terbang melewati gerbang Nantian. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Naga guntur merobek bumi, dan bahkan lebih dahsyat kekerasan yang tak berujung. Satu tembakan. Kegelapan di sekitar Qin Yichen menghilang. Dia masih berdiri di Tianhe, tetapi mengejarnya untuk waktu yang lama. Nantianmen menghilang, dan istana yang menjulang tinggi di belakang Nantianmen, dan Miao Miao Sensia itu juga menghilang tanpa jejak. Sama seperti pukulan ini, Kaisar jatuh dari atas 9 surga ke Tianhe, tampak bangga dengan langit. Ada semacam kamu yang menghancurkan tulang punggung Lao Su. Tanda seru. Tanda seru. Naga guntur di belakang Qin Yichen sudah muncul, tetapi Kaisar Yuan Tian memegang erat tombak naga yang menembus tulang bahunya. Dan pukulan ini persis sama dengan Raja Meteorit Desolet saat itu. Kulit Kaisar Yuan Tian sama-sama kotor. Pada saat ini, langit menangis darah, dan bahkan Kaisar hampir tidak bisa tetap tenang. Dia memegang cahaya guntur dengan erat, ingin menghancurkannya menjadi bubuk. Tapi pisau pencuri ini telah memurnikan naga guntur ini menjadi tulang punggungnya sendiri, menghancurkan tulang belakang pisau pencuri, sampai Yuan Tian terasa dingin di punggungnya, seolah-olah hancur menjadi terak tulang oleh guntur. Sulit bagi Kaisar Yuan Tian untuk mematahkan kepala tombak yang tertusuk di bahunya seperti Raja Meteorit liar. Dia hanya bisa mencabutnya secara tiba-tiba sambil menggertakkan giginya, dan melemparkan sosok yang dia anggap sebagai duri di dadanya. Mata tiba-tiba. Namun, apa yang membuat mulut Yuan Tian berkedut adalah balas dendam yang telah dia kembalikan. Pisau pencuri ini tidak bersembunyi, dan bahkan mengoperasikan tubuh Tao untuk menghadapi pukulan dengan vitalitas hatinya. Sedikit lain-lain, tanpa restu surga, kamu berani begitu lancang denganku. Kaisar Yuan Tian menggertakkan giginya dengan lebih kejam, menjepit taktik dengan ujung jarinya, dan lampu listrik berubah menjadi semburan cahaya. Tetapi wajah Qin Yichen masih suram seperti tinta. Anak Yuan Tian, tanpa tuanmu, bisakah kamu duduk sekarang? Tanda seru. Pada saat itu, keduanya berdiri dengan bangga di Tianhe, saling menatap dari kejauhan, dan pasukan mereka terus mundur, dan kapal perang menyeret api untuk mundur ke kedua sisi Tianhe. Qin Yichen dan Kaisar Yuan Tian saling memandang untuk waktu yang lama. Tampaknya karena pihak lain masih hidup dan terengah-engah. Tak satu pun dari mereka memiliki kekuatan untuk berteriak bahwa pemenang adalah milik mereka. Ini adalah pertempuran antara kaisar tanpa benar atau salah. Ini adalah pertempuran berdarah yang membuat darah Tianhe puluhan ribu mil, dan bahkan membuat surga menangis darah. Dalam pertempuran ini, tidak ada yang berani mengklaim bahwa dia telah menang, apalagi membiarkan lawan mengatakan bahwa dia telah menang. Qin Yichen berdiri di Tianhe dengan sangat tenang, wajahnya dingin dan tegas, seperti jiwa yang berdiri di aula pil manusia. Dia melihat ke langit yang menangis, dan hatinya bergetar. Berapa banyak darah heroik yang dibutuhkan untuk membuat dunia ini muncul kembali. Feng Jiuman adalah yang pertama kembali ke Wentian Pass. Mereka juga merusak puluhan ribu saudara di kota Feng Shui di sepanjang jalan. Ketika mereka kembali, hanya ada kurang dari 200 ribu. Mereka membenci tikus di Anbu, dan Feng Jiuman ingin berhenti terbang lebih dari sekali dan membanting tikus keluar dari kegelapan dan menginjak-injak mereka sampai mati. Tapi dengan cara ini, bahkan jika itu adalah serangan diam-diam, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan mengikuti perintah militer untuk bergegas kembali ke Wentian Pass dengan kecepatan tercepat. Namun, di seberang sungai Tianhe, ketika dia bergegas kembali, Wentian Pass tidak lagi membutuhkannya untuk menjaganya, jelas dia kembali terlambat. Wentiangwan Compang Camping, mereka yang memiliki sedikit warisan klan Kaisar Ke untuk membangun larangan susunan pembunuhan yang kohesif, dan istana dunia rahasia Dao yang berisi sihir semuanya terfragmentasi. Menanyakan Tiandian, aula umum besar, aula Tiangxuan, aula Yuheng. Bahkan, kubah aula pengamatan bintang Tuan Bai dibakar, dan balok-baloknya menabrak aula utama. Dan semua yang ada di depannya sudah cukup untuk membuat Feng Jiuman tercengang. Xiao Yu, Kong Wu, Xiao Guai, Lei Qiu, semua jatuh dalam genangan darah. Itu adalah cedera serius yang hanya membutuhkan seorang prajurit surgawi untuk menebus pedang. Feng Jiuman bertanya-tanya mengapa Wentiangwan akan diwarnai merah, seperti warna darah di tulang mereka. Baik Bai Haoran dan Bai Qian jatuh dalam genangan darah. Saudara dan saudari dari kedua putra Bai Ze ini juga terkena jari Raja Meteorit Desolet, dan tulang-tulang Dao hancur dan Dao Wei runtuh. Tapi darah Jiang Buyong hampir terkuras. Dia bahkan tidak bisa terbang, dan hanya bisa berdiri di atas reruntuhan yang tinggi. Dia masih mempertahankan postur menarik busur dan menembakkan anak panah, atau kekuatan sucinya melemah, kekuatannya kaku, dan dia tidak bisa bergerak. Sosoknya tidak hanya reyot, tetapi setipis pohon mati, darahnya terkuras. Rambut putih dan janggut putihnya berubah menjadi warna gelap. Itulah pertunjukan akhir hayat, dan bahkan jenggot dan rambutnya tidak dapat dipertahankan brilliance. Di Faling Sunbo, tidak mungkin lagi memadatkan panah darah. Tiba-tiba,
ras manusia lain terbang seperti belalang. Tetapi di Wentian Pas yang besar, Raja Dewa dari Raja Meteorit Liar tidak dapat ditemukan dimanapun. Hanya telur unicorn yang letak yang tersisa di tempatnya, dan cahaya keberuntungan memancar dari celah-celah, memberkati semua orang, sehingga setiap sosok yang jatuh di genangan darah tidak akan kehabisan napas. Feng Jiuman belum pernah melihat adegan ini sebelumnya. Sejujurnya, dia tidak pernah memikirkannya sebelumnya bahwa ras manusia ini tidak dari jenis yang sama dengan mereka, yang jelas menyeret mereka kembali dan jelas mempermalukan umat manusia. Tapi saat ini, engah, Feng Jiuman gemetar dan berlutut di tanah. Jelas bahwa dia tidak mengerahkan banyak kekuatan dalam pertempuran ini, dan pisau gunung di tangannya juga sangat kencang. Tetapi untuk beberapa alasan, darah di langit membuatnya berlutut di tanah. Tanah. Feng Jiuman membuka mulutnya lebar-lebar. Dia ingin mengatakan sesuatu dan berteriak, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan suara di tenggorokannya. Jadi dia sangat merah sehingga dia tenggelam dalam keheningan Wentian Pas yang mematikan. Feng Jiuman menjambak rambutnya, dan genangan darah berangsur-angsur menyebar, tetap di depan lututnya, masih agak panas. Wow! Tanda seru! Tanda seru! Tampaknya terbakar. Feng Jiuman mengambil pisau gunung dan tiba-tiba bangkit. Dia naik ke langit, dan dia tampak seperti Shuro. Kemana kamu pergi? Kemana perginya omong kosong itu? Kakek Feng Jiuman ada di sini. Raja Meteorit Desolate, bukankah kekuatanmu menghancurkan langit dan bumi? Bukankah itu menutupi dunia? Kakek kembali. Keluar dan lawan kakek. Kakekmu, aku adalah pejuang kota Feng Shui. Setiap anggota dari klan yang sama terbang. Tetapi 4 atau 5 orang tidak dapat menahan Feng Jiuman. Apa pengganggu? Dalam pertempuran ini, para pahlawan umat manusia telah kehilangan lebih dari yang mereka telah ditindas oleh 10.000 ras selama bertahun-tahun. Desir. Cahaya ilahi datang ke langit, dan itu adalah permaisuri Sixia. Melihat Wen Tiangwan yang berubah menjadi lautan darah, bibirnya menggigit putih dan dia sepertinya tidak berani melihat, apalagi melihat Hua Jingnan. Saya menyesal. Dia tidak berani datang sampai Raja Meteorit Liar pergi. Hua Jingnan tidak mengatakan apa-apa, tetapi menyapu reruntuhan formasi teleportasi. Dengan kekuatannya, formasi itu bersatu kembali dalam sekejap. Kecemerlangan susunan teleportasi melintas, dan Qin Yichen keluar dari mereka dengan hiruk-pikuk. Ketika Bai Guanxing berjalan keluar, mulut Xiao Guai penuh dengan darah dan gigi. Dia benar-benar marah. Apakah ini juga rencanamu?